Di kala sore hari ini, akhir pekan ini, di kala teman-teman lainnya sedang rebahan, teman-teman di sini dengan antusias yang besar, bersemangat untuk mencari ilmu dan pengetahuan baru. Luar biasa sekali, bagi peserta yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, selamat datang, dan bagi peserta yang untuk kedua kali ikut Tech Update online, selamat bergabung kembali. Nah, bagi yang baru ikut Tech Update, hari ini saya ada di Jabar Command Center. Mungkin teman-teman pernah melihat atau mendengar bahwasannya Jabar Command Center ini diperuntukkan sebagai pusat informasi dan koordinasi COVID-19 Jawa Barat. Oke, mungkin saya ingin nyapa teman-teman di sini. Saya lihat di sini sudah ada 19 orang partisipan. Saya ingin menyapa salah satu dari teman-teman. Mungkin sambil kenalan, siapa tahu setelah acara ini ternyata ada kesempatan untuk kerjasama ke depannya ya, untuk UMKM sendiri. Oke, di sini mungkin ada yang mau volunteer, mengenalkan diri, namanya siapa, dari mana, dan kenapa sih tertarik untuk ikut Tech Update online volume 20? Ada yang ingin mengajukan diri, atau misalnya sebagai volunteer? Saya kayaknya perlu ngobrol sama 2 atau 3 orang deh. Ada? Kalau ada silakan unmute dan mulai perkenalan diri. Kalau misalnya belum ada, mungkin saya langsung tanya ya. Saya mohon izin nih teman-teman, saya langsung tanya aja mungkin ya, salah satu dari teman-teman di sini. Oke, di sini ada Dwi Astari. Halo Mbak Dwi. Mbak Dwi bisa perkenalan mungkin, mau mengenalkan diri, atau misalnya teman-teman baru gabung, ada yang mau perkenalan? Pakai video boleh, bebas ya. Baduinya atau lagi keluar mungkin ya, lagi siapin snacks. Oke, saya coba move ke partisipan selanjutnya. Ada Kadek Yudi Erawan. Siapa nih saya manggil masnya? Halo. Mas Kadek Yudi Erawan, mau perkenalan diri? Atau sama? Lagi beli snack dulu, atau misalnya lagi nyiapin perlengkapan buat webinarnya. Oke, ternyata belum ini ya, belum ada di room, nggak apa-apa. Saya coba cari lagi. Selanjutnya, Mas Wawan Riyadi. Halo Mas Wawan, bisa dengar suara saya? Iya, dengar. Halo Mas Wawan, selamat sore Mas. Selamat sore. Iya, halo. Selamat sore. Saya boleh perkenalan diri, mungkin saya manggilnya Mas, Pak, Kang, atau siapa? Boleh. Mas boleh, Bapak boleh. Oke, iya. Pak Wawan, iya. Untuk kenapa sih Pak tertarik untuk ikut Tech Update kali ini? Mungkin bisa perkenalan Pak, nama, dari mana, dan alasan tertarik untuk ikut Tech Update online bersama kami sore hari ini apa Pak? Ya, karena bisnis saya dan istri itu kan bisnis kuliner. Ya, itu bisnis kue kering dan kue basah. Jadi masa pandemi kemarin memang agak ngedrop pisan, nggak ada rapat, nggak ada ini gitu. Mungkin melalui online bisnis itu mungkin lebih bagus daripada yang biasa kami lakukan sebelumnya gitu. Baik, kalau boleh tahu bisnis apa Pak? Bisa promote di sini loh Pak. Nama Instagramnya apa? Atau bisnisnya tentang apa? Boleh. Saya Naomi Cake and Cookies. Jadi bisnis Naomi Cake and Cookies. Oke, ada Instagramnya nggak Pak? Ya. Ada Instagramnya atau media sosial yang teman-teman partisipan lainnya bisa kunjungi? Paling Google aja, di Google ini, Google Bisnis. Oke, teman-teman Google ya. Naomi Cake and Cookies. Ya. Oke, siap Pak. Teman-teman saya lain juga udah pada Google sendiri. Iya, ya. Oke. Mantap Pak. Udah berjalan berapa lama Pak bisnisnya? Kalau bisnis mah dari 2005, cuma baru melalui sosial media itu tahun 2012. Oke, berarti sudah mulai move ke
bisnis online ya Pak ya, 2015? Iya. Oke, siap. Mantap. Oke, terima kasih Pak Wawan untuk informasinya. Semoga event ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan teman-teman partisipan lainnya. Hatur nuhun Pak Wawan. Iya, siap. Oke, sip. Kenapa? Oke, terima kasih Pak Wawan untuk informasinya. Saya beralih ke partisipan selanjutnya. Mungkin saya akan tanya siapa ya? Di sini ada Dave. Oke, Safitri. Ada di sanakah, Safitri? Halo, selamat sore Safitri. Oke, enggak, masih belum ada. Oke, kita lanjut ke video aja ya, sebelum acara dimulai. Untuk lagi.
Di Satu Data, Jabar Digital Service di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika mengumpulkan data dari seluruh perangkat daerah ke satu tempat penyimpanan data yang terpusat, melakukan analisis data untuk menggali insight, membuat visualisasi hasil analisis data, dan melakukan inovasi-inovasi pemanfaatan data sehingga hasilnya dapat digunakan oleh pembuat kebijakan. Saat ini, kami butuh kalian untuk mengisi berbagai posisi tersebut. Ayo bergabung dengan Jabar Digital Service. Oke, cek sebelum acara dimulai, mungkin saat ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa peraturan untuk webinar ini. Yang pertama, mohon teman-teman untuk matikan mikrofon selama kegiatan berlangsung, kecuali jika ada yang ingin bertanya dan telah mendapat izin dari moderator atau host. Yang kedua, mohon para partisipan dengan bijak gunakan kolom chat untuk kepentingan webinar. Yang ketiga, dilarang menyebarluaskan link meeting Zoom kepada pihak luar yang tidak terdaftar. Yang keempat, tidak keluar dan masuk room meeting secara berulang-ulang. Yang kelima, menyalakan kamera saat diminta. Yang keenam, sesi tanya-jawab diselenggarakan di akhir acara dengan cara klik raise hand di kolom partisipan. Kemudian setelah moderator menyebut nama, yang mana saya, moderatornya kali ini, dan mempersilahkan peserta untuk bertanya, silakan unmute mikrofonnya. Jadi nanti di akhir acara akan ada sesi tanya-jawab. Di sana saya akan persilahkan kepada para peserta yang terpilih untuk bertanya, untuk menyalakan video dan juga unmute mikrofonnya. Oke, sebelum masuk ke acara lagi, kali ini saya akan memperkenalkan apa sih tech update. Mungkin teman-teman yang baru bergabung di sini, sebelumnya ada yang udah tahu atau bahkan baru mengenal tech update. Jadi tech update itu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat menginisiasi sebuah kegiatan bernama tech update yang saat ini teman-teman sedang ikuti. Acara seminar 2 mingguan yang mengangkat isu-isu teknologi terkini dan mengundang narasumber yang kompeten di bidang teknologi. Jadi acara ini dihadiri oleh warga Jawa Barat, pegiat dan pemerhati teknologi. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengikuti tech update, ini diadakan 2 minggu sekali. Teman-teman bisa mendapatkan informasi terkait tech update melalui akun Instagram kami atau akun media sosial lainnya dari Jabar Digital Service. Oke, saat ini mungkin saya akan langsung mulai acara, karena saat ini saya sudah ditemani oleh 2 orang pembicara, Bapak Emi Rizan sebagai Public Policy and Government Relations Lead at Tokopedia, dan Bapak Mario Lasut sebagai Chief Marketing Officer at Finansialku.com. Oke, kami ucapkan selamat datang, dan pastinya sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman partisipan di Tech Update volume 20 ini. Oke, selamat sore Pak Emir dan Pak Mario. Bisa dengar suara saya dengan jelas, Pak? Iya, sore Mbak Diana, Mas Mario. Sore. Iya, apa kabar Pak Emir, Pak Mario? Baik. Alhamdulillah, baik Mbak Diana. Iya, Puji Pak Tuhan, baik. Oke. Saat ini kegiatannya sedang di mana, Pak? Udah pulang kantor atau masih di kantor? Kebetulan kalau Tokopedia kami masih work from home, jadi dari rumah semuanya, pekerjaan dan juga untuk kaitannya dengan follow-up pekerjaan dan lainnya. Baik, untuk Pak Mario? Kalau Finansialku.com sendiri kita ada kantor pusat kita di Bandung karena kita startup asli Jawa Barat. Terus juga kantor cabang kita dari Jakarta, tapi selama ini untuk
dokumentasi ataupun e-learning aja kita baru datang ke kantor. Tapi kalau untuk kegiatan marketing, operasional, kita work from home. Bahkan mungkin kelihatannya sampai tahun depan nih work from home. Oke. Iya, Pak, adaptasi kebiasaan baru di new normal ya saat ini di Indonesia dan di berbagai belahan dunia lainnya mempengaruhi bagaimana pola sistem kerja di bisnis Pak. Termasuk kami pun saat ini di Jabar Digital Service sebagian ada yang working from home, ada yang juga di kantor ya, Pak ya. Oke, bagaimana nih Pak untuk sesi Tech Update volume 20 kali ini? Sudah siap untuk memaparkan materinya, Pak? Siap. Tinggal ikut ya, Pak? operator aja kalau kita. Siap. Pada saat ini kita sudah ada 36 partisipan yang hadir, juga mungkin akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu, yang mana sangat menunggu-nunggu kehadiran Pak Mario dan Pak Emir untuk memaparkan materi terkait UMKM digital atau teknologi sebagai solusi kesulitan ekonomi pandemi. Oke, tidak lama-lama, mungkin saya akan langsung mulai. Ya, saya ucapkan selamat datang sekali lagi kepada Pak Mario dan Pak Emir, dan juga teman-teman partisipan. Oke, teman-teman partisipan yang telah hadir di Tech Update 20 kali ini, kami juga saat ini siaran langsung di YouTube, jadi bagi teman-teman yang belum daftar, atau misalnya ada temannya yang ingin ikut tapi ternyata belum punya linknya, bisa nonton di YouTube kami, Jabar Digital Service, karena disiarkan secara langsung. Dan pastinya saat ini Tech Update 20 sangat ditunggu oleh teman-teman partisipan. Oke, mulai aja. Saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan kementerian lainnya, juga para penggiat e-commerce, tengah berupaya untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah agar bisa berjualan di platform digital. Nah, pertanyaannya, UKM seperti apa nih yang bisa ditunjang lewat berjualan secara online? Karena mungkin banyak yang berpikir bahwa beberapa produk UMKM offline itu tidak bisa diperjualbelikan atau ditunjang dengan berjualan secara online. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan ditemani oleh Bapak Emir Rizan sebagai Public Policy and Government Relations Lead at Tokopedia, dan juga Bapak Mario Lasut untuk menjawab lebih jauh terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung persilakan Bapak Emir Rizan sebagai Public Policy and Government Relations Lead at Tokopedia untuk menyampaikan paparannya selama kurang lebih 20 menit. Bapak, mangga saya persilakan kepada Bapak untuk mempersiapkan paparan dan menyampaikan paparan. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Teh Diana atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Jawa Barat nih, kalau nggak pakai sapaan khas kita nggak aci nih, gitu kan. Terbilang sampurasun. Ya kalau Ampes. Ya kalau kita ngikutin apa biasa Pak Gubernur ya kayak gitu. Jadi ini untuk materinya berarti saya share screen atau dari saya atau dari moderator? Ya, mangga boleh Bapak dari Pak Emir, silakan. Oh, oke. Sebentar ya, materinya saya share dulu. Siap. Ya, apakah sudah terlihat presentasinya? Masih loading, Pak. Iya, udah terlihat sekarang, ya. Pak. Enggak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Tokopedia mengucapkan terima kasih kepada Jabar Digital Service atas kerjasamanya sudah terjalin selama ini, lalu juga ada kesempatan kepada kami untuk memaparkan mengenai peran ekosistem digital dalam menyongsong kenormalan baru. Jadi hari ini tema presentasinya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian, di mana saat ini kita berada di masa pandemi COVID-19, seluruh dunia merasakan hal yang sama, lalu kita harus melihat bagaimana kira-kira peran ekonomi digital dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dalam hal ini khususnya misalnya di Jawa Barat. Saya mau mulai dari yang pertama mungkin bisa kita sebut adalah potensi e-commerce di Indonesia. Tahun 2018, McKinsey melakukan riset yang menyatakan hasilnya bahwa pada tahun 2022 itu diperkirakan dari e-commerce itu akan menghasilkan manfaat finansial sebesar 20 miliar US dollar di Indonesia.
Dan kita akan menciptakan kurang lebih 26 juta lapangan pekerjaan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dalam hal ini kepada pengusaha UMKM ataupun kepada pelaku usaha yang melakukan bisnisnya atau menjual produknya secara digital di e-commerce. Lalu McKinsey juga dalam risetnya menyatakan bahwa 11-25% itu akan lebih hemat untuk biaya transaksi maupun biaya transportasi apabila semua transaksi dilakukan secara digital di e-commerce. Dan juga yang terpenting adalah di poin terakhir, di mana e-commerce sendiri itu memberikan kesetaraan sosial. Artinya baik itu ibu rumah tangga yang usahanya rumahan ataupun pelaku UKM yang usahanya memang masih dalam skala mikro itu dapat bersaing secara sehat dan secara fair di dalam e-commerce menurut McKinsey. Lalu setelah tadi melihat potensi e-commerce Indonesia dengan ada kemungkinan 20 miliar US dollar pada tahun 2022, maka pertanyaan berikutnya adalah mengapa penting untuk membuka toko online atau dalam ini membuka toko di e-commerce bagi para pelaku usaha UMKM di Indonesia. Tahun 2018 Nextrend dan Kompas itu melakukan riset di mana sudah ada 143 juta penduduk Indonesia yang terhubung dengan internet. Artinya bahwa secara kesiapan dari warga Indonesia untuk masuk ke dalam era digital sudah siap sejak tahun 2018. Maka didukung pula oleh data di mana 1 dari 5 pengguna internet itu berbelanja secara online. Sehingga kalau 2018 kita bicara 1 dari 5 orang pengguna internet sudah berbelanja online, maka saya sangat yakin di 2020 ini di tengah pandemi COVID, angka ini meningkat cukup drastis karena orang banyak menghindari pertemuan, semua dilakukan secara online dan secara daring, sehingga seharusnya secara lebih masif maka pengguna internet lebih banyak untuk berbelanja online. Dan 70% orang itu lebih sering berbelanja online daripada offline. Lalu menariknya adalah 83% pengguna internet di Indonesia tetap datang ke toko offline untuk melihat barangnya terlebih dahulu, kemudian dibandingkan secara online, di mana yang paling murah, lalu barang secara online. Jadi ini satu fenomena baru yang sudah muncul dari 2018 dan dipercepat. Kalau tadi McKinsey bilang 2022 kita akan menjadi salah satu potensi terbesar e-commerce Indonesia, tapi karena COVID maka dipercepatlah semua ke 2020. Lalu tadi kita bicara yang pertama adalah bagaimana potensi e-commerce Indonesia, lalu dilanjutkan dengan mengapa perlu membuka toko online, lalu kita bicara Tokopedia ini seperti apa. Nah, apa capaian Tokopedia? Dalam 11 tahun Tokopedia beroperasi sejak didirikan pada tahun 2009, kami memiliki misi untuk mencapai pemerataan ekonomi secara digital, di mana berdasarkan riset dari LPM, FEBUI, atau dari lembaga yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Indonesia pada tahun 2019, bahwa ada hasil di mana Tokopedia berhasil menggerakkan 1,5% ekonomi di Indonesia. Ada lebih dari 7,2 juta UMKM yang berjualan di Tokopedia dengan 90 juta pengguna aktif per bulan. Tentunya hal ini merupakan salah satu peluang dan potensi bagi para pelaku usaha mikro untuk dapat mengembangkan bisnis secara digital di Tokopedia, di mana kami telah menjangkau 97% kecamatan di seluruh Indonesia dan 94% penjualnya adalah skala ultra mikro. Kalau kita bicara skala ultra mikro, berarti 94% itu adalah para pelaku usaha yang memiliki penghasilan atau omset dalam tahun di bawah 100 juta rupiah. Dan ini adalah sebetulnya dari pelaku usaha yang belum tercapture dengan teknologi di Indonesia, dan Tokopedia fokus ke situ, dan saya rasa sudah banyak contohnya terutama di Jawa Barat yang kita bisa angkat dan bisa kita contoh menjadikan sukses story bagi inspirasi bagi para pelaku usaha mikro lainnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering menggunakan Tokopedia, mungkin baik menjual barang ataupun membeli barang, di mana kami punya 4 lini bisnis sebetulnya. Lini bisnis kami yang pertama adalah berkaitan dengan marketplace dan produk digital. Dalam hal ini yang biasanya mungkin Bapak Ibu sering gunakan, mulai dari membeli pulsa, membayar pajak, lalu menjual beli barang dan sebagainya. Tentunya ini merupakan lini bisnis yang sangat populer dan paling dikenal daripada Tokopedia. Lalu yang kedua, kami juga punya lini bisnis mengenai teknologi finansial dan pembayaran. Dalam hal ini misalnya pinjaman modal, kartu kredit virtual, proteksi daripada proteksi produk atau asuransi produk dan sebagainya. Kami juga mempunyai logistik dan fulfillment, serta juga mitra Tokopedia bagi pengusaha warung yang ingin mendigitalisasi warungnya dan menggunakan platform milik Tokopedia. Lalu keuntungannya berjualan di Tokopedia itu apa sih gitu? Nah ini
secara umum setidaknya ada 5 hal yang bisa dilihat bahwa keuntungannya apa berjualan di Tokopedia. Yang pertama adalah mudah beradaptasi dengan kebutuhan pasar tentunya. Banyak cerita di tengah COVID kemarin, biasanya berjualan fashion atau biasanya berjualan kategorinya misalnya adalah craft misalnya, lukisan atau pahatan kayu, tapi karena orang kemarin di COVID banyak fokus untuk mencari masker, lalu juga untuk mencari makanan minuman, maka dengan sangat mudah toko-toko tersebut men-shifting penjualannya dari yang tadinya berjualan fashion lalu menjual khusus masker misalnya. Itu sangat mudah untuk adaptasi dengan kebutuhan pasar. Lalu mungkin highlight berikutnya adalah metode pembayaran yang cukup luas, logistik juga yang banyak pilihannya, dan juga dukungan daripada customer service dan juga laporan transaksi yang cukup lengkap bagi para penjual sehingga bisa men-tracking perkembangan bisnisnya secara day to day maupun secara man-to-man di setiap periodenya. Secara singkat, ini metode pembayaran di Tokopedia. Kami menerima semua bank, ada juga kartu kredit, lalu juga cicilan juga bisa, dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar dengan ini. Dan ini secara umum adalah pilihan mitra logistik Tokopedia. Kami tadi 97% kecamatan sudah dijangkau oleh Tokopedia di seluruh Indonesia, lalu kami bekerjasama dengan banyak perusahaan logistik, mulai dari GoSend dan GrabSend misalnya, lalu juga ada JNE dan Pos Indonesia misalnya untuk jangkauan di luar Jawa, sehingga kami bisa menjangkau ke banyak kecamatan di seluruh Indonesia. Tentu tidak lepas dari dukungan mitra logistik kami yang cukup luas. Tujuan Tokopedia sendiri, kami ingin membangun jembatan, bukan tembok penghalang, sehingga Tokopedia ingin menjadi jembatan bagi kesuksesan ekonomi digital 4.0 di Indonesia dan menjadi jembatan kesuksesan agar UMKM tetap dapat berkembang di tengah pandemi COVID-19 sehingga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, karena suka atau tidak suka berdasarkan riset dari 98 lalu 2008 dan saat ini pun ekonomi kita selalu diselamatkan oleh UMKM, dan UMKM merupakan tulang punggung paling penting daripada pembangunan ekonomi Indonesia. Lalu tadi kita sudah bicara mengenai Tokopedia itu seperti apa, layanannya apa, bentuknya seperti apa. Nah, kami ingin memaparkan mengenai selanjutnya adalah inovasi Tokopedia sama COVID-19-nya apa saja sih? Karena kami melakukan beberapa inovasi-inovasi baru, beberapa pengembangan dan bisnis baru untuk memudahkan masyarakat maupun memudahkan UMKM agar dapat terus berjualan di Tokopedia di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, kita mesti berangkat dari dampak COVID-19 di Indonesia dulu. Yang pertama adalah tentunya meningkatnya kesadaran kesehatan. Orang berpikir, kalau kita lihat film Back to the Future misalnya, tahun 1985 dibuat, tahun 2015 mereka memperkirakan kita sudah bisa mobil terbang, tapi ternyata tahun 2020 pada faktanya kita baru belajar cuci tangan gitu kan. Jadi kesadaran kesehatan ini kembali meningkat. Kita lebih peduli untuk cuci tangan, kita lebih peduli untuk makan sehat. Sekarang semua orang olahraga. Di Jakarta misalnya 1000% angka pengguna sepeda meningkat dari periode sebelum pandemi. Ini artinya ada kesadaran untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Sehingga menjadi penting, dengan itu maka timbullah solidaritas sosial bagi masyarakat untuk sama-sama memenuhi daripada peningkatan kesadaran kesehatan itu dengan misalnya mengubah bisnis model memenuhi kebutuhan masyarakat. Banyak pelaku UMKM merubah bisnisnya menjadi pelaku UKM yang bisa memenuhi alat kesehatan, seperti tadinya menjahit baju, sekarang menjahit masker kain misalnya. Dan juga tumbuhnya semangat inovasi dan kolaborasi. Tentunya inovasi dan kolaborasi itu adalah kunci bagi banyak pihak untuk mampu bertahan di tengah tantangan COVID-19. Banyak negara yang bisa menjadi contoh misalnya seperti New Zealand ataupun seperti beberapa negara di Eropa yang sudah berhasil menekan angka COVID-19, itu salah satunya adalah karena adanya inovasi dan kolaborasi. Tentunya Tokopedia ambil bagian di kategori inovasi dan kolaborasi ini dengan bersama merchant-merchant yang berjualan di Tokopedia, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, serta kami menghasilkan atau membuat satu inovasi baru yang memudahkan para pengguna Tokopedia di tengah pandemi COVID-19. Kami bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tentunya program Tokopedia untuk konsumen selama pandemi COVID-19 secara umum ada 4. Yang pertama, kami memberikan kemudahan akses kebutuhan untuk sehari-hari, di mana kami punya campaign khusus mengenai masker untuk Indonesia. Lalu ada Tokopedia Peduli Sehat, di mana kami melibatkan UMKM untuk terus berjualan di sini, terutama UMKM yang menjadi pelaku usaha atau produsen daripada misalnya adalah masker kain, atau misalnya adalah sarung tangan, atau misalnya
seperti pengrajin daripada hand sanitizer yang dibuat secara misalnya menggunakan bahan-bahan alami, itu kami bantu untuk bisa berjualan di Tokopedia. Lalu kami memperlakukan bebas ongkir, dan yang ketiga kami juga menutup toko dengan harga tidak wajar. Banyak kemarin di awal pandemi yang protes di media sosial, misalnya diangkat juga di media nasional bahwa harga masker sampai 3 juta, harga masker sampai 2 juta, hand sanitizer 1 juta. Tentunya itu memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi para customer kami maupun bagi para masyarakat yang membutuhkan alat kesehatan untuk di tengah pandemi COVID ini. Dan yang kami lakukan adalah kami secara tegas menutup puluhan ribu toko yang menerapkan hal tidak wajar tersebut dan menjual produk ilegal serta menjual harga di atas tadi harga pasarnya. Tentunya ini satu komitmen kami untuk bersama menjaga harga untuk dilakukan secara wajar. Lalu juga kami menjaga paket tetap higienis selama pandemi COVID-19. Lalu program untuk penjual ini seperti apa? Nah, selama COVID-19 kami melakukan beberapa inovasi. Yang pertama adalah kami bebaskan biaya layanan untuk menjual di beberapa kategori. Lalu kami memberikan layanan gudang pintar, ada layanan bantuan 24 jam bagi para penjual di Tokopedia, serta kami memberikan proteksi asuransi kepada para penjual di Tokopedia untuk dapat terus melindungi baik usahanya maupun dirinya sendiri sebagai penjual. Kami kerjasama dengan salah satu perusahaan asuransi terkemuka, yaitu Prudential, untuk memberikan proteksi bagi para penjual di Tokopedia. Selain itu, kami juga memberikan program pelatihan dan onboarding untuk UMKM selama COVID-19, di mana kami lakukan secara webinar misalnya. Kami lakukan secara daring karena kami mendukung physical distancing misalnya. Jadi kami lakukan via Google Hangout, lalu kami berikan kepada para pelaku UMKM yang membutuhkan bekerja sama dengan pemerintah setempat. Ada juga kelas online dan ada juga keluarga Tokopedia yang membantu kami untuk terus melakukan program pelatihan dan onboarding UMKM agar UMKM dapat menyesuaikan dari yang sebelumnya fokus pada bisnis offline lalu sekarang masuk ke dalam bisnis online agar tetap bisa berjualan produknya, tetap bisa memasarkan produknya dan tetap dapat mendapatkan penghasilan di tengah pandemi COVID-19. Ini contoh program-program Bapak Ibu. Ada webinar di Tokopedia, ada juga di YouTube, ini secara gratis bisa diakses mengenai cara berjualan online, langkah sukses, dan sebagainya. Dari inovasi kami untuk tadi pelaku usaha atau juga penjual dan juga pelatihan UMKM, maka ada beberapa hasilnya atau berdampak yang ditimbulkan. Yang pertama adalah meningkatkan penjualan, di mana permintaan kategori kesehatan dan kebutuhan pribadi itu meningkat secara tajam setelah kami lakukan beberapa inovasi dan juga kami lakukan beberapa pelatihan kepada UMKM tersebut. Lalu meningkatnya pertumbuhan UMKM atau industri kecil menengah yang go online, di mana banyak bisnis offline. Dalam hal ini kalau kita bicara di Bandung misalnya, UMKM yang bergerak di bidang fashion yang sebelumnya berjualan secara offline, sekarang mulai banyak masuk ke platform online, dalam hal ini misalnya Tokopedia, untuk mengembangkan bisnis secara lebih luas dan juga terus berjualan di tengah pandemi ini. Dan juga ternyata dampaknya banyak juga brand besar yang sekarang go online. Salah satunya seperti ada Indomie, ada Gramedia, ada Dettol yang sebelumnya banyak kita temukan di supermarket, banyak kita temukan di toko-toko offline, lalu sekarang masuk ke platform digital seperti Tokopedia misalnya. Dampak kepada pembeli Tokopedia sendiri setelah dalam pandemi COVID ini ada 3 kategori favorit yang bertumbuh secara nasional. Yang pertama adalah kategori kesehatan, di mana hand sanitizer, vitamin, dan masker menjadi produk yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua adalah rumah tangga, yaitu mengenai untuk disinfektan, tisu, dan air purifier, serta makanan minuman. Daging sapi, tisu, dan air purifier, dan daging sapi, jahe, dan kurma menjadi produk yang diminati, di mana uniknya kami sudah menjual lebih dari 100 ton daging sapi terjual. Artinya banyak penjual yang sama ini menjual daging sapi di pasar misalnya, sekarang penjualan secara online sehingga tetap bisa bertumbuh penjualannya. Lalu di luar itu juga secara umum kami sudah mengantarkan terjauh hand sanitizer itu sampai dengan Merauke sejauh 3.700 km. Dan kami juga tidak lupa untuk membantu para dokter maupun perawat di garda terdepan COVID-19 dengan mengumpulkan donasi layanan COVID sebesar lebih dari 10 miliar rupiah. Dalam menyongsong kenormalan baru, tentunya ekosistem online itu menjadi salah satu penopang ekonomi. Kami sudah ada beberapa case study yang mungkin bisa menjadi gambaran Bapak Ibu sekalian, gambaran bagi para
pemangku kebijakan di Jawa Barat bahwa untuk bertahan di tengah pandemi ini menjadi memperluas bisnis ke dalam ekosistem online menjadi pilihan yang sangat baik dan sangat tepat kami rasa. Di mana 30% konsumen lebih sering untuk berbelanja online menurut riset dari Nielsen. Lalu bisa dilihat di sini bahwa setelah pandemi itu mungkin kalau kita punya toko di mall ini bisa jadi salah satu pertimbangan di mana 35% orang akan mulai mengurangi untuk datang ke mall. Misalnya tadi ke mall bisa seminggu 5 kali, mungkin ke depannya hanya seminggu sekali atau mungkin sebulan 2 kali gitu. Jadi artinya toko yang ada di mall silakan tetap buka, tapi bisa memperluas tetap jaringan penjualannya dengan membuka toko cabang quote and quote secara online gitu. Lalu apa sih yang Tokopedia lakukan untuk mendukung agar UMKM dapat segera shifting dari offline menuju online? Yang pertama, kami memiliki campaign Bangga Buatan Indonesia, di mana ini kerjasama dengan Kemenko Marves dan juga Kementerian Koperasi dan UMKM, diluncurkan oleh Bapak Presiden, di mana dengan tema besar dalam negeri, kami ingin pelaku UMKM terdampak COVID dapat segera beralih dari offline menjadi online. Tokopedia akan membantu proses transisi tersebut. Kami akan memberikan pelatihan secara gratis. Kami akan memberikan juga semacam pendampingan kepada para pelaku usaha agar dapat bisa survive di tengah usaha, di tengah ekosistem online. Lalu yang kedua, target dari Bangga Buatan Indonesia sendiri adalah untuk kebanggaan akan produk lokal dan juga untuk menjaga roda perekonomian di masa pandemi. Tadi saya sudah bilang di awal bahwa UMKM merupakan tulang punggung daripada ekonomi Indonesia, sehingga dengan program Bangga Buatan Indonesia ini diharapkan UMKM terus bertumbuh di tengah pandemi. Dengan UMKM terus bertumbuh di tengah pandemi, diharapkan tingkat konsumsi terjaga, sehingga roda perekonomian terus berputar di negara kita, dan untuk itu tidak banyak misalnya semakin dalam kita jatuh misalnya dalam bidang ekonomi, dan juga dapat secara instan membuka lapangan pekerjaan seperti itu. Yang kedua, kami memulai di Jawa Barat itu kerjasama misalnya dengan Dekranasda Jawa Barat, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya usaha mengenai kerajinan atau usaha seni, di mana Dekranasda Jawa Barat sendiri sudah memiliki toko yang bernama Kerabat Store Jawa Barat, di mana toko ini sebetulnya sudah aktif di Tokopedia dan bisa anggota Dekranasda bisa menjual produknya di sini melalui toko ini, sehingga kami ingin mempermudah pemasaran produk bagi para anggota Dekranasda di Jawa Barat. Kami ingin mendukung adaptasi kebiasaan baru dan juga meningkatkan penjualan bagi para pengrajin-pengrajin lokal, bagi para produsen-produsen lokal yang merupakan anggota dari Dekranasda Jawa Barat, agar tetap dapat berkembang bisnis secara digital di tengah pandemi COVID-19. Ketiga, kami kerjasama dengan Pemkot Tasikmalaya di Kota Tasik, di mana kami pertama kalinya di Indonesia, kita mungkin 5 tahun lalu tidak berpikir bahwa pasar basah seperti pasar Cikurubuk bisa berjualan secara online, berjualan secara digital. Namun di tengah pandemi ini, atas terobosan inovasi daripada Bank Indonesia Tasik dan juga Pemkot Tasikmalaya, maka pasar Cikurubuk menjadi pasar pertama yang bisa go online, di mana saat ini mereka sudah bisa menjual produknya di Tokopedia, di mana pasar Cikurubuk hadir sebagai pasar tradisional yang dapat dibeli di e-commerce. Lalu kami dukung transaksi secara online dan cashless sehingga dapat mengurangi resiko penularan COVID-19, dan juga kami terus mendukung berputar roda perekonomian di pasar tradisional dalam kondisi yang tidak terduga. Tentunya Bapak Ibu pelaku usaha UMKM ataupun praktisi teknologi yang hadir hari ini, inovasi-inovasi ini merupakan inovasi yang muncul dari Tokopedia maupun dari pemerintah. Tadi kami kolaborasikan bersama, kami punya resource-nya, kami punya kemampuan teknologinya, pemerintah memiliki sumber-sumber dayanya seperti pasarnya, seperti Dekranasdanya misalnya, sehingga bersama kita bisa memunculkan satu inovasi-inovasi yang justru munculnya bukan dari Jakarta, tapi munculnya dari Jawa Barat, munculnya dari Kota Tasikmalaya, yang selama ini orang berpikiran bahwa pusatnya teknologi itu adanya misalnya di Bandung, di Surabaya, di Semarang, di Jakarta, dan di pandemi COVID-19 ini kami membuktikan bahwa Tasikmalaya pun bisa bersama-sama dengan Tokopedia berkolaborasi, kita munculkan satu inovasi teknologi baru yang pertama di Indonesia. Seperti itu harapannya memang kami akan mengembangkan lagi teknologi seperti ini ke inovasi ini ke pemerintah kota lain di Jawa Barat.
Lalu berikutnya, tadi kita sudah bicara inovasi yang sudah kami lakukan, yang dapat dimanfaatkan, dapat menjadi gambaran bagi Bapak Ibu sekalian. Kita juga di bagian terakhir ini saya akan paparkan sedikit mengenai kisah sukses UMKM di Tokopedia, terutama ada 2 UMKM di sini, ada 2 penjual di sini. Yang pertama dari Jawa Barat, yang satu dari Jakarta. Kita bisa lihat perbandingannya Bapak Ibu sekalian. Berikut ini adalah asli dari Jawa Barat di Kota Bandung. Nama tokonya Ini Kreasi. Ini Kreasi ini menjual miniatur berbagai macam, seperti ada magnet kulkas Indomie atau magnet miniatur terkait dengan gantungan kunci teh botol sosro atau miniatur tempelan kulkas dan sebagainya. Nah, Ini Kreasi ini membuka toko di Tokopedia, dalam hal pemiliknya Mbak Marisa dari Bandung. Itu beliau saat ini sudah berhasil menjual lebih dari 11.000 produk yang dia buat di Tokopedia dan dibeli oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Ini menyambung dengan tadi di awal bahwa sudah ada 97% kecamatan yang kami jangkau. Lalu yang kedua ada lebih dari 90 juta pengguna setiap bulan yang membeli Tokopedia. Yang aktif membeli di Tokopedia tentunya 11.000 produk dijual secara online, ini merupakan satu potensi yang cukup besar gitu. Lalu menariknya juga saat ini Mbak Marisa sudah berhasil mempekerjakan 33 orang dari usaha UMKM-nya ini dan bisa meraih omset penjualan mencapai lebih dari 1 juta per bulan. Tentunya sesuai dengan prinsip Tokopedia, untuk mencapai hal ini kami tadi dibilang di awal bahwa saya dan tim Tokopedia kami terbuka untuk memberikan pelatihan, pendampingan, kerjasama dengan Diskop UKM, kerjasama dengan Disperindak misalnya. Kita sama-sama bangun UMKM di Jawa Barat untuk bisa maju secara digital, sehingga kita bisa menciptakan Mbak Marisa berikutnya, menciptakan Ini Kreasi Bandung berikutnya, sehingga akan semakin luas dan akan semakin besar, dan tentunya Jabar akan bisa menjadi, bukan tidak mungkin Jabar menjadi salah satu pusat dari perkembangan UMKM. Saya sangat salut di mana Bandung itu selalu menjadi pusat inovasi, baik dari fashion, baik dari misalnya craft, baik dari lukisan. Bandung menjadi pusat daripada perkembangan seni, terutama di Indonesia bagian Barat. Banyak orang seniman belajar ke Bandung dan sebagainya. Saat ini mari kita kelola secara bersama, kita shifting masuk ke dalam digital misalnya, sehingga bisa memperluas pemasarannya. Selain yang offline, ditambah juga dengan yang online melalui pendampingan ataupun melalui metode pelatihan yang bisa dikerjasamakan dengan kami misalnya. Lalu yang kedua, saya ambil contohnya adalah 2 Coffee di Jakarta. Kenapa saya ambilnya 2 Coffee? 2 Coffee ini adalah industri kecil menengah, Bapak Ibu, yang terdampak COVID-19. Bulan Maret COVID masuk ke Indonesia, semua orang kedai itu mereka sudah merugi hampir 80% karena menurun tingkat penjualannya. Pegawainya sudah di PHK. Lalu pada April 2020 bersama dengan Tokopedia, kami dan 2 Coffee menghadirkan inovasi baru, yaitu makanan siap saji dan minuman literan. Jadi kopinya awalnya adalah misalnya hanya kopi di gelas, lalu bersama dengan Tokopedia kami buat inovasi baru, kopinya menjadi kopi-kopi 1 liter, atau minumannya misalnya kalau di 2 Coffee mangganya itu mangga 1 liter misalnya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada peningkatan order 5 kali lipat dari sebelumnya, di mana 62% ini didorong oleh varian baru yang dari hasil inovasi bersama antara Tokopedia dengan 2 Coffee. Nah, tentunya hal ini menjadi gambaran bahwa bagaimana teknologi digital, bagaimana ekosistem digital, bagaimana platform seperti Tokopedia dapat menolong baik UMKM maupun IKM di tengah pandemi untuk terus berkembang, untuk terus memasarkan produknya, untuk terus dapat menghasilkan penghasilan dan memutar roda ekonomi Indonesia serta membuka lapangan pekerjaan. Artinya di tengah pandemi tidak boleh juga kita putus asa bahwa tidak mungkin kita bisa mengembangkan bisnis, tidak mungkin kita bisa mendapatkan penghasilan, tapi tentunya dengan semangat bersama untuk memajukan UMKM, mari kita bersama kita mulai lagi. Kalau Tokopedia kemarin sempat bilang mulai aja dulu, maka sekarang kami punya tagline baru, kita mulai lagi. Kita bangkit bersama setelah COVID-19 ini, ataupun di tengah pandemi COVID-19 ini, kalau di sekarang namanya kenormalan baru misalnya, atau kebiasaan baru, kita bersama kita kembali sebagaimana kita bangun bisnis kita secara digital dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Tokopedia sangat terbuka untuk membantu pengembangan bisnis di Jawa Barat, baik UMKM maupun IKM, sehingga secara pertumbuhan bisnis Jawa Barat bisa tetap bertahan dan juga dapat membantu lebih banyak pengusaha-pengusaha di Jawa Barat dapat berkembang dan
dapat menjual produknya secara digital. Terakhir dari kami, mari kita bersama-sama untuk menjaga ekonomi Indonesia, karena bangkit dari pandemi COVID ini harus bersama, tidak bisa Tokopedia sendiri, tidak bisa pelaku usaha UKM sendiri, tidak bisa juga pemerintah sendiri. Maka bersama kita hadapi COVID-19 dan kita penuhi kebutuhan masyarakat secara luas dari Sabang sampai Merauke dengan memulai bisnis di Tokopedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik Pak Emir, terima kasih banyak atas pemaparannya, sangat menarik sekali Pak. Tadi sudah disebutkan lebih dari 80% konsumen walaupun berkunjung ke toko offline, tapi kemudian membeli barangnya secara online ya Pak ya. Juga tidak hanya health and personal care yang diburu oleh para konsumen, tapi juga kebutuhan rumah tangga sehari-hari, kebutuhan bahan pokok penjualannya meningkat secara online. Begitupun berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh untuk ekonomi digital dari Tokopedia, pelatihan, meletakkan kategori makanan dan minuman, kesehatan, dan produk terkait di halaman utama juga membebaskan ongkir. Oke, hatur nuhun Pak Emir atas paparannya. Mungkin baik, selanjutnya saya serahkan ke pembicara selanjutnya, paparan dari Bapak Mario Lasut sebagai Chief Marketing Officer at Financialku.com. Mangga Pak Mario, kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya selama kurang lebih 20 menit. Oke. Selamat sore teman-teman semua, semoga masih semangat, sampurasun. Rampes. Rampes Pak Mario. Ya, pada kesempatan ini saya bakal banyak ngobrol mengenai teknologi sebagai solusi kesulitan ekonomi teman-teman UMKM ataupun pengusaha, khususnya di Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Mario Agustian Lasut. Next. Pak Okta, silakan. Next. Ya, nama saya Mario Agustian Lasut. Saya saat ini masih bekerja di CMO Financialku.com. Background saya S1 Accounting dan S2 Manajemen Keuangan. Memang banyak banget saya berhubungan dengan dunia keuangan sampai saya akhirnya berlabuh di Financialku. Next. Ya, dan saya memiliki beberapa jenis bisnis juga UMKM yang siapa tahu di kesempatan ini saya bakal bisa share ke teman-teman semua. Next. Ya. Financialku sendiri adalah startup asli Jawa Barat nih teman-teman. Nah, Financialku itu apa sih sebenarnya? Financialku itu adalah perusahaan perencanaan keuangan satu-satunya di Indonesia yang memiliki portal edukasi keuangan di Financialku.com yang sudah diakses lebih dari 4,5 juta user setiap bulannya, dan kita juga punya aplikasi perencanaan keuangan. Kita sudah terdaftar di OJK dan di Kominfo, dan baru-baru ini kita dapat sertifikasi ISO 27001 mengenai kerahasiaan data pengguna kami. Nah, kita juga sering menyebarkan literasi keuangan di podcast kita di Spotify, di Instagram di financialku_com, terus di berbagai sosial media lain seperti YouTube. Jadi teman-teman UMKM, kalau mau belajar tentang keuangan, perencanaan keuangan baik untuk pribadi, keluarga, ataupun untuk usahanya, teman-teman bisa akses semua dan bisa download aplikasi kita yang sudah tersedia di iOS dan di Android. Kurang lebih sudah ada lebih dari 250.000 pengguna di 34 provinsi dan di 12 negara. Lanjut lagi, teman-teman bisa download. Nah, tujuan kelas hari ini atau sharing hari ini, teman-teman dapat memanfaatkan teknologi sehingga membantu keuangan usaha sehingga keluar dari kesulitan ekonomi selama pandemi. Lanjut lagi. Nah, yang bakal kita update adalah nomor 1, tren usaha selama pandemi, karena saya sebagai Chief Marketing Officer, biasanya saya akan melihat dari pendekatan dari 4P. Lanjut. P yang pertama, sebelum masuk P yang pertama, ini adalah potensial winner dan potensial loser selama pandemi, teman-teman. Yang kita lihat, memang medical supply, terus food and retail, personal healthcare, ICT, e-commerce, agrikultur masuk dalam kategori potensial winner. Lalu potensial losernya contohnya oil and gas, education, financial services, sampai tourism and leisure mengalami dampak yang cukup terasa selama pandemi ini. Nah, lanjut. Next, Okta.
Lanjut. Ya, dilanjutin. Nah, untuk produk sendiri boleh di nextin terus sampai kelihatan Pak Okta. Ya. Nah, untuk produk sendiri selama pandemi ini saya melihat dari sisi produk banyak banget yang mengalami adaptasi selama bisnisnya. Yang pertama seperti Frozen. Frozen maksudnya apa sih? Frozen bukan ini ya, bukan kartun Disney nih. Tapi Frozen di sini lebih ke arah pengolahan produknya. Misalkan bakmi, yang kita biasanya kalau mau makan bakmi kan harus datang ke tokonya. Terus pempek, stick juga. Saya lihat di Tokopedia, saya lihat ada stick Holico nih, saya beli juga nih. Nah, terus selain Frozen, dari pembentukan produknya juga rata-rata di luar dibuat dalam large amount atau jumlah yang besar. Misalkan kayak kopi susu, biasanya kan kalau kita minumnya cuma 1 cup, dia buat yang 1,5 liter atau 1 liter. Terus bubble tea juga beberapa brand ataupun teman-teman UMKM juga buat yang bubble tea yang ukuran gede. Tujuannya apa sih biasanya? Supaya inventorinya cepat keluar, teman-teman, atau persediaan dia cepat keluar. Karena makanan dan minuman itu biasanya ada limitasi dari sisi expirednya. Gitu juga Frozen. Kenapa dibuat Frozen atau dibuat beku? Supaya masa hidup produknya juga lebih panjang. Nah, terus yang ketiga adalah di seal, terus ready to eat, supaya teman-teman bisa makan misalnya rendang tinggal dipanasin atau makan langsung. Terus Japanese food contohnya kayak Hokben, dia jual chicken teriyaki, beef teriyaki dalam bentuk seal dan ready to eat. Terus juga ada beberapa teman-teman UMKM yang ganti nih produk akhirnya, sama sekali diganti tapi tetap menggunakan bahan baku yang sama, misalkan masker, APD dan sarung tangan. Lanjut, itu dari sisi produk. Next, Pak Okta. Oh ya, terus juga ada yang terakhir, perubahan dari sisi ke digital. Misalkan teman-teman yang biasa in-touch langsung, misalkan pelatihan, misalkan ngajarin orang cara buat roti, pelatihan misalkan motivator, ataupun kayak les, privat gitu, terus edukasi, terus konser musik, sama foto session sekarang malah dipindahin produknya jadi digital. Jadi banyak sekali yang bisa teman-teman tiru untuk dari sisi produk. Oke, lanjut, next. Nah, bagaimana promosinya? Promosinya tentu saja, kalau misalkan selama ini kita teman-teman offline, misalkan brosur, baliho, billboard, nah sekarang selama pandemi, nggak mungkin kan kita bagi-bagi brosur, ataupun pasang baliho, ataupun pasang billboard, ya sedikit banget yang bakal lihat gitu loh, promosi kita. Nah, malah sekarang beralih jadi IG feed, IG story, WhatsApp group, WhatsApp story, Facebook post, terus juga listing di online marketplace. Nah, ini teman-teman harus beradaptasi, promosinya bisa jadi bentuknya digital. Nah, terus yang kedua, misalkan promosi yang biasanya tatap muka nih, ayo Kak, dibeli ini barang dan produk saya. Nah, sekarang berubah jadi sarana digital, even jadi secara WFH. Misalkan tadinya harus tatap muka, sekarang pakai telemarketing, ataupun janji meeting pakai Zoom. Oke, lanjut. Terus bagaimana sih strategi pricing-nya teman-teman UMKM sini? Nah, aku lihatnya ada 2 yang mereka lakukan strateginya. Yang pertama, image-based pricing. Misalkan beberapa pelatihan online, even kasih gratis teman-teman beberapa hari untuk support, misalkan belajar dari rumah. Terus juga operator, kemarin beberapa operator juga gratisin kuota untuk belajar online. Terus juga pemesanan makanan juga kemarin banyak banget promo, sampai sekarang pun banyak promo, misalkan gratis ongkos kirim atau diskon dari sisi subsidi dari harga makanan yang dipesan. Terus yang kedua adalah bundling pricing, misalkan beli barang dapat masker, terus hand sanitizer, beberapa brand mengeluarkan hand sanitizer teman-teman. Terus disinfektan, juga di bundling nih, jadi misalkan beli kain pel gratis sama karbolnya, atau misalkan beli baju gratis masker, atau beli barang apapun gratis masker ataupun hand sanitizer yang di branding juga sama dia. Jadi inventorinya tetap keluar, tapi dia tetap dapat selling prices-nya. Nah, terus yang ketiga biasanya penetration pricing. Misalkan teman-teman lihat sekarang teman-teman brand shampoo itu dia ngeluarin yang mililiter di atas 1.000 perak, tapi di bawah belasan ribu. Jadi dia keluarin yang 5.000 perak, di branding lagi nih, di branding lagi, supaya memang selama pandemi ini banyak penurunan daya beli.
itu juga mungkin salah satu mereka melakukan penetration pricing supaya barang mereka tetap relate dan sesuai kebutuhan dan daya beli masyarakat. Jadi dia buat yang versi Rp5.000, ataupun misalkan minuman ringan atau minuman soda, dia buat yang versi lebih kecilnya lagi supaya mengikuti daya beli masyarakat, supaya inventory cepat muter. Daripada dia buat yang gede, mending buat yang kecil. Oke, lanjut. Pricing. Itu dari sisi price, terus selanjutnya Pak Okta. Nah, dari sisi place. Dari sisi place ya dari pasar pindah ke online marketplace, salah satunya ke Tokopedia. Ataupun sekarang banyak banget startup yang baru muncul selama pandemi yang menawarkan jasa beli barang dari pasar. Terus ataupun beli barang dari petani. Itu banyak banget menjamur dan menjadikan tren juga. Terus juga layanan antar jemput. Nah, misalkan beberapa layanan logistik, daripada saya ke tokonya untuk nimbang segala macam, mereka datengin kita, bawa timbangan, ayo Bu, sini, saya bungkusin juga segala macam. Nah, mereka bisa jemput. Bahkan teman-teman, kalau teman-teman yang suka fitness services dari rumah. Jadi teman saya tuh kayak Zoom tuh, ada gurunya juga, terus belajar dari rumah dan kerja dari rumah. Lanjut. Lanjut, Dokter. Nah, dari sisi 4P udah selesai. Nah, sekarang kita bakal ngomong mengenai strategi perencanaan keuangan usaha selama pandemi. Nah, saya singkatnya PSBB. Pemasukan sedikit, biaya banyak. Nah, PSBB, benar kan PSBB. Lanjut. Gimana sih kita merencanakan keuangan usaha di saat kita PSBB ini? Yang pertama adalah teman-teman bisa melakukan financial health check-up langsung dari aplikasi Finansialku. Lanjut. Next, Pak. Okta. Nah, sebelumnya tadi ada keluar. Jadi teman-teman, ibaratnya kalau kita pun misalkan mengalami kesakitan, terus juga penyakit berat, nah keuangan kita pun mengalami shock dalam sisi cash flow ataupun utang, manajemen utang. Nah, teman-teman bisa melakukan financial health check-up langsung dari aplikasi Finansialku. Dan judul topik ini juga menggunakan teknologi, kita menggunakan teknologi aplikasi, teman-teman silakan input, nanti keluar hasilnya. Jangan khawatir kalau bingung rasio-rasio tabungannya, kita udah bikin merah nih. Jadi udah kita bikin rapotnya, ibarat teman-teman ke rumah sakit dapat hasil medical check-up-nya. Nah, nanti kalau bingung bisa langsung tanya perencana keuangan kita yang langsung dari aplikasi juga. Teman-teman download 30 hari, kita kasih gratis akses, selanjutnya bayar 350.000 setahun. Sangat-sangat terjangkau untuk bantu keuangan teman-teman. Lanjut. Nah, kalau ngomongin tentang siklus konversi kas sendiri, teman-teman, kuncinya di sini, teman-teman. Setiap usaha kuncinya di sini. Jadi, siklus konversi kas itu adalah jumlah perputaran persediaan ditambah jumlah perputaran piutang dikurangin hutang. PR kita adalah bikin kecil harinya ini. Nah, gimana bikin kecil harinya? Kita bisa melakukan negosiasi dengan supplier kita, dan kita bisa negosiasi dengan pembeli kita. Kalau misalkan teman-teman yang base-nya bukan cash basis tapi diutangin, nah tugasnya teman-teman harus ngobrol ke supplier supaya lebih panjang, dan tugas teman-teman juga bisa ngobrol lagi negosiasi dengan pembeli kita yang biasanya pakai tempo, tolong dikurangin. Nah, tugas teman-teman harus dikonversi kas ini harus dikecilkan dulu. Lanjut. Nah, terus yang kedua, setelah lakukan financial health check-up, teman-teman wajib punya catatan keuangan dan buat anggaran usaha, teman-teman. Kenapa? Fungsinya pada saat pandemi ini, teman-teman bisa tahu nih kalau punya anggaran. Jadi misalkan pos-pos mana yang bisa teman-teman pindahkan ke pos lain untuk menyelamatkan perusahaan teman-teman. Dan juga harus catat keuangan supaya teman-teman tahu bocor halusnya di mana aja. Jadi yang selama ini belum catat keuangan, selama ini belum bikin anggaran usaha, teman-teman bisa gunakan aplikasi Finansialku untuk mencatat keuangan dan buat anggaran usaha supaya teman-teman tahu pos mana yang bisa diefisiensikan. Terus selanjutnya adalah pisahkan uang pribadi dan usaha, karena ini sumber masalahnya nih. Biasanya teman-teman UMKM 80% belum pisahkan uang pribadi dan usaha. Lanjut, siapkan dana darurat usaha, biasanya di instrumennya adalah reksadana pasar uang, deposito, dan logam mulia. Didiversifikasi dan jumlahnya harus 10 kali pengeluaran usaha teman-teman. 12 kali pengeluaran usaha teman-teman. Jadi dana darurat ini fungsinya adalah pada saat nanti teman-teman ketemu krisis lagi ataupun extraordinary event, atau misalkan kata Pak Jokowi yang
nggak biasa-biasa nih eventnya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan dana darurat usaha ini supaya usaha teman-teman bisa bernafas paling nggak 12 bulan ke depan. Lanjut. Nah, terus juga manajemen risiko dengan proteksi aset, harus punya asuransi untuk pemilik usahanya, baik asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan. Terus juga untuk aset, misalkan ruko harus diasuransikan kebakaran, mobil operasional harus diasuransikan supaya mencegah dari risiko-risiko yang kita tidak inginkan. Terus jangan lupa list dan pantau piutang usaha, harta dan utang usaha. Kenapa? Sewaktu-waktu kita harus tadi jaga siklus konversi kas. Teman-teman bisa juga catat di aplikasi Finansialku karena kita bisa bikin list piutang usaha, harta dan utang usaha. Lalu teman-teman yang sekarang punya kewajiban ke bank dan di lembaga keuangan lain, hitung terlebih dahulu kemampuan membayar kembali sebelum mengajukan relaksasi kredit. Karena teman-teman, relaksasi kredit itu depannya mudah, 6 bulan awal mudah, tapi kalau teman-teman nggak tahu kemampuan sendiri untuk membayar kembali 6 bulan kemudian atau 12 bulan kemudian, itu biasanya relaksasi kredit dikumpulkan dan dipending, lalu dibayarkan sisa kreditnya teman-teman. Jadi secara pokok nanti teman-teman bisa 2 kali sampai 3 kali bayar pokok. Jadi hitung terlebih dahulu kemampuan membayar kembali, pakai aplikasi Finansialku, teman-teman tahu kemampuan membayar kembalinya teman-teman berapa. Lanjut. Nah, solusi dari Finansialku, mau tahu aja atau mau tahu banget nih. Lanjut. Masih sedikit lagi. Nah, teman-teman kalau masih bingung, teman-teman bisa konsultasi sama perencana keuangan kita langsung dari aplikasi, sistemnya live chat. Nanti teman-teman bisa dapat jawaban dan bisa upload file, misalkan mengenai hutang, mengenai asuransi, mengenai investasi, ataupun keuangannya teman-teman yang belum beres. Teman-teman bisa konsultasi langsung. Kalau kata fans Liverpool, you will never walk alone. Nah, lanjut. Nah, teman-teman, tadi aku udah bilang, aplikasi premium kita itu 30 hari setelah teman-teman download, kita kasih gratis aksesnya. Selanjutnya, bayar 350.000. Nah, spesial untuk hari ini, teman-teman bisa pakai kode promo ini, konsul 50, teman-teman dapat diskon lagi 50.000, sehingga hanya bayar 300.000 untuk semua akses aplikasi premium kita. Termasuk tanya jawab perencanaan keuangan. Lanjut. Nah, kalau yang pusing, belum punya pembukuan, belum punya laporan pajak, teman-teman, nah, teman-teman bisa hubungi Finansialku, kita kantornya ada di Bandung juga. Nanti kalau misalkan teman-teman di luar kota Bandung bisa hubungi, kita ada services mengenai laporan keuangan dan laporan pajak untuk bantu teman-teman, posisi keuangannya teman-teman sekarang di mana. Dengan bantuan teknologi juga. Lanjut. Kita juga ada series learn from home, misalkan kalau teman-teman lagi mau misalkan ambil momentum, misalkan beli properti, silakan bisa belajar ataupun strategi di pasar saham juga bisa. Kita ada seriesnya juga, teman-teman bisa langsung DM finansialku_com atau hubungi tim saya yang di Bandung. Lanjut. Nah, ini juga ada belajar reksadana dan juga belajar tentang financial planning. Lanjut. Nah, akhir kata saya pengen bilang, teman-teman, badai pasti berlalu, tapi jangan lupa buat rencana keuangan teman-teman, karena nggak buat rencana aja bisa gagal, apalagi tidak membuat rencana. Jadi, make a plan and get your financial dreams come true. Terima kasih, teman-teman. Bisa hubungin Okta di nomor 0813 1711 6733. Pak Okta ini Business Development untuk daerah Jawa Barat. Jadi teman-teman jasa ataupun solusi dari aplikasi Finansialku maupun services yang ada di kita, teman-teman bisa hubungi Okta untuk lebih lanjut di 0813 1711 6733 atau hubungi di Instagram di finansialku_com. Konten gratis kita udah tersebar di Spotify, artikel kita banyak di finansialku.com, di ebook kita bagi-bagi gratis. Silakan teman-teman search di Google ebook Finansialku, teman-teman bisa belajar banyak hal di situ. Kalau mau nonton video, kita ada di YouTube ataupun di aplikasi Finansialku. Teman-teman bisa milih. Jadi semangat terus, semoga kita bisa bertahan dan bangkit secara ekonomi dari pandemi ini. Terima kasih teman-teman, atur nuhun.
Atur nuhun Pak Mario Lasut sebagai Chief Marketing Officer at Finansialku.com. Sangat menarik sekali Pak. Saya tadi sudah mencatat beberapa hal yang mungkin juga jadi bahan belajar untuk saya Pak ya. Seperti bentuk produk yang dipasarkan pun tidak hanya makanan misalnya, tapi photosession pun sekarang sudah mulai pindah ke dalam digital ya Pak ya. Dan teknik pemasaran tidak hanya tatap muka, tapi juga pemasaran online. Lalu terkait dengan harga, strategi promosinya misalnya ada bundling pricing, beli apa dapat masker dan hand sanitizer ya Pak ya, dan PSBB ternyata kepanjangan dari Pak Mario ini pemasukan sedikit biaya banyak, ya nggak Pak? Bagaimana UMKM bisa beradaptasi dalam segi keuangan? Di Finansialku.com ada Health Financial Check-up untuk manajemen keuangannya. Oke, makasih banyak Pak Mario dan Pak Emir atas paparannya. Sekarang saya akan membagikan link. Tadi ada beberapa partisipan yang nanya, Kak, materinya di-share nggak ya? Kak, ada sertifikat nggak ya? Oke, sekarang saya akan share sebuah link untuk teman-teman isi, karena mungkin sebelum masuk ke sesi selanjutnya mengenai pertanyaan, ada yang masih ingat-ingat lupa mungkin ya paparannya. Nah, di sini saya akan share link yang ini, panitia bisa membuka. Ya. Oke, jadi teman-teman, link di sini teman-teman diharapkan untuk isi buka linknya bit.ly/fftu20. Di sana teman-teman diharapkan untuk mengisi formulir secara lengkap untuk mendapatkan materinya dan juga pendaftaran sertifikat. Jadi kan rugi banget ya kalau udah ikut ini ternyata sertifikatnya nggak dapat. Nah, teman-teman coba isi formulirnya. Sambil menunggu para partisipan mengisi formulir, saya ada pertanyaan nih Pak. Saya pengen duluan nih nanyanya ke Pak Mario dan Pak Emir. Boleh. Ya, siap. Oke, pertanyaannya gini Pak. Menurut pandangan pribadi dari Pak Emir dan Pak Mario, sebenarnya bagaimana sih Pak kesiapan masyarakat saat ini dalam menghadapi ekonomi digital? Karena yang saya tahu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat sejak Mei, mungkin pertengahan Mei hingga 9 Juni, sepertinya awal Juni ya, sebanyak lebih dari 300.000 UMKM beralih ke digital. Bisnis online yang melayani kebutuhan rumah tangga mengalami lonjakan tertinggi, peningkatannya sampai 400% ya Pak ya. Nah, menurut pandangan pribadi dari Pak Emir dan Pak Mario, bagaimana nih Pak kesiapan masyarakat saat ini dalam menghadapi ekonomi digital? Mangga baik Pak Mario atau Pak Emir ada yang ingin duluan? Mangga, Pak Mario duluan. Boleh Pak Emir terlebih dahulu. Oh, siap. Oke, ya. Ya, aku dulu ya Pak. Monggo. Oke. Nah, aku jadi sedikit ada data jadi dari kompas.com sendiri dari tahun 2018 jumlah yang sudah go digital itu 5% dari total 58,91 juta. Lalu aku update lagi tahun 2019. Ini aku nggak masukin di slide nih. Soalnya baru ditanya tadi soalnya. Oke, lanjut lagi. Nah, di 2019 itu naik dari 5% jadi 8%. Dari total 59,2 juta teman-teman UMKM. Nah, ini kan untuk dari sisi teman-teman UMKM yang pindah ke digital ternyata ada kenaikan. Namun ada yang dicatat tadi sumber kompas.com dua-duanya ada yang dicatat lagi dari liputan 6 nih dari tahun 2020 nih. Ini Pak Teten Masduki, Pak Menteri Kementerian Koperasi dan UMKM. Ternyata dari tadi yang 8% tadi ternyata populasinya 8% nih tadi yang 3,79 juta usaha UMKM yang sudah go online. Ternyata yang berhasil itu 4-10% saja yang berhasil, baik itu dari dia go digital, punya website sendiri, ataupun berjualan di online marketplace. Nah, ini kan mungkin menandakan mungkin mereka cuma berpindah platform, tapi belum memahami bisnis mindset dan proses bisnis secara keseluruhan. Jadi sudut pandang saya adalah sebenarnya teman-teman UMKM ini mau pindah secara dari offline menjadi digital, mau banget karena kan di sana ada dijanjikan offset akan naik, di satu sisi juga penambahan traffic bisa jualan untuk nggak cuma di Indonesia tapi juga bisa ekspor. Nah, ini yang jadi perhatian sih sebenarnya. Kenapa cuma ini Pak Menteri sendiri nih yang ngomong, aku kutip. Kenapa cuma 4-10% UMKM yang go digital bisa berhasil? Nah, ini mungkin bisa dijawab teman-teman Tokopedia nih karena saya sendiri tahun lalu sempat kita kolaborasi sama Tokopedia di Maker Fest, Pak Emir, untuk
kita finansialku, kita bantuin gimana sih mereka bisa merencanakan keuangan ataupun bikin pembukuan yang simpel, karena keuangan itu penting untuk titik sekarang sebenarnya teman-teman UMKM sudah sampai mana sih, seberapa sehat keuangan mereka. Kita sempat kolaborasi sama teman-teman Tokopedia juga di Maker Fest tahun lalu. Kurang lebih itu dari saya. Ya, terima kasih Pak Mario atas tanggapannya. Mungkin lanjut ke Pak Emir, mangga Pak. Baik, terima kasih. Sebetulnya tadi Pak Mario sudah menyampaikan satu fakta yang cukup menarik. Tadi disampaikan bahwa pertama, banyak peningkatan yang cukup signifikan di tengah pandemi COVID dengan banyaknya UMKM yang shifting dari offline menuju online. Tapi memang masuk ke dalam platform itu sangat mudah. Kita akui barrier to entry-nya sangat rendah. Pak Mario pun mungkin cukup paham bahwa barrier to entry untuk masuk ke e-commerce manapun itu cukup rendah. Register, punya toko, dan sebagainya. Lalu what's next? Nah, next-nya ini adalah tadi mungkin kenapa banyak yang akhirnya falling out, menurun penjualannya, tidak sukses dan hanya bertahan, tadi hanya sekitar angka 10%, tadi Pak Mario sempat singgung. Tentunya itu Tokopedia hadir dengan tadi kami ada pelatihan, ada pendampingan. Di mana kalau kita bicara pendampingan, tentunya ada pendampingan secara berjenjang. Ada misalnya kami punya beberapa materi, saya bisa share misalnya materi yang pertama, misalnya kami punya cara memulai bisnis online. Lalu nanti setelah itu ikut di beberapa minggu berikutnya, mungkin ada advancement kelasnya. Lalu sampai kami latih bagaimana misalnya cara memfoto produk yang baik, lalu juga termasuk juga bagaimana cara mengisi deskripsi, cara memasarkan produk, dan sebagainya. Tentunya untuk sampai ke tahapan di mana teman-teman UMKM itu bisa survive di dunia digital, itu adalah tahapan yang kita harus kolaborasikan bersama. Ada peran dari finansialku misalnya, bagaimana untuk menjaga pola keuangan. Ada peran dari Tokopedia misalnya, bagaimana membantu mereka untuk bisa adaptasi dengan cukup baik, adaptasi dengan cukup cepat di ekosistem digital. Ada peran daripada pemerintah provinsi, bagaimana misalnya untuk terus mendukung mereka, mendukung UMKM untuk berkembang. Nah, ini yang kita bilang mungkin triple helix collaboration, di mana ada kolaborasi bersama, misalnya kalau dalam hal ini misalnya antara UMKM, dalam hal ini pelaku usahanya, pemerintah juga, dan juga dengan pihak swasta, dalam hal ini misalnya atau pihak NGO misalnya kalau pihak swastanya dalam ini adalah dalam hari ini Tokopedia dengan finansialku, karena kerja sama untuk menaikkan kelas UMKM itu adalah kerja bersama, kerja kolosal kita untuk bersama menyukseskan mereka. Kita nggak bisa hanya lepas mereka di dunia digital terus bersaing dengan yang lain. Ini kan artinya kita membangun dari sisi, kalau bicara UMKM itu kan ada mungkin yang sudah 30 tahun jualan seperti itu, lalu sekarang tahu harus shifting menjadi online. Itu bukan, saya harus akui itu bukan hal yang mudah. Gitu. Jadi meskipun terbiasa menggunakan WhatsApp, terbiasa menggunakan Instagram, terbiasa menggunakan Facebook, itu bukan jaminan akan sukses misalnya di e-commerce, karena tadi ada tips, trik, dan sebagainya. Makanya kami hadir dengan pelatihan dan pendampingan tadi. Dan tentunya kami butuh dukungan juga dari pemerintah provinsi misalnya untuk terus memberikan support kepada para pelaku usaha UMKM. Karena kalau kita mau secara instan, saya rasa ya 4-10% itu secara organik ya, dan secara instan juga agak sulit untuk menaikkan. Makanya mungkin salah satunya pemerintah melalui Bangga Buatan Indonesia tadi, kampanye sempat saya singgung di presentasi saya, ingin menjadi satu kerja kolosal bersama untuk menaikkan dan menyukseskan UMKM go digital, dengan Tokopedia memberikan salah satunya porsi pelatihan dan juga pendampingan kepada pelaku usaha UMKM. Kurang lebih seperti itu Mbak Diana, karena memang kita akui untuk kerja meningkatkan dan menaikkan kelas UMKM itu adalah harus menjadi satu kerja kolosal bersama, tidak bisa hanya dari 1, 2, 3 pihak saja, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Emir dan Pak Mario atas tanggapannya. Sangat menarik sekali. Bukan hal yang mudah memang bagi masyarakat ya Pak ya, untuk merubah dari penjualan offline ke online, dan bagaimana para penggiat ekonomi digital mulai memberikan dukungan kepada para UMKM saat ini ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Mario dan Pak Emir. Tidak berpanjang-panjang, mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada para partisipan yang ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Emir atau Pak Mario. Maka saya berikan kesempatan untuk 2 orang bertanya. 2 orang penanya saat ini, silahkan bagi yang ingin bertanya, sebagaimana kami jelaskan sebelumnya, silahkan klik
tombol raise hand. Nanti saya akan pilih dan silakan unmute dan nyalakan videonya kalau mau ya. Sudah ada yang ingin tanya, mangga. Sambil menunggu yang bertanya, saya ingatkan sekali lagi terkait formulir untuk sertifikat dan paparan, silakan untuk melengkapi, karena sayang banget kan ya, udah ikut tech update volume 20 tapi tidak mendapatkan sertifikatnya. Jadi silakan teman-teman untuk isi formulirnya agar mendapatkan paparan dan sertifikatnya. Oke, ada yang bertanya? Siapa? Panitia mungkin bisa Dwi Astari. Dwi Astari, oke, silakan Mbak Dwi Astari, mungkin bisa nyalakan videonya. Ya. Ya. Mau tanya buat Pak Emir. Ya, silakan. Kedengeran? Ya, kedengeran. Silakan. Kedengeran, Mbak, silakan. Mau tanya buat Pak Emir, untuk Tokopedia itu seperti apa ya algoritmanya? Biar bisa di halaman pertama saat pencarian produk. Karena biasanya kita ditawarkan untuk menggunakan ads yang ada di Tokopedia atau kita harus melakukan penjualan terbanyak dulu baru bisa tampil di halaman pertama. Seperti itu, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dwi. Mungkin pertanyaan selanjutnya apa ya kemudian untuk dijawab secara paralel. Yang kedua ada selain Mbak Dwi Astari, ada lagi tadi yang present panitia. Baru satu ya, oke nggak apa-apa. Mangga Pak Emir silahkan bisa memberikan tanggapan Pak sambil. Ya baik, terima kasih Mbak Dwi Astari untuk pertanyaannya mengenai bagaimana sih untuk ada di halaman depan. Karena kan memang seperti kita sudah ketahui tadi Mbak Dwi sendiri sudah menyinggung bahwa kami juga punya yang namanya menjadi salah satu tadi harus memberi advertising dari Tokopedia di ads gitu ya, untuk bisa supaya naik di halaman depan, atau misalnya yang kedua itu bisa nanti menggunakan tadi penjualan terbanyak. Nah tentunya kalau dari yang kami bisa share adalah yang pertama itu dari sisi misalnya satu deskripsinya Mbak Dwi, misalnya kan ada keywords-nya itu produknya, misalnya kalau kita jualan kopi gitu nanti keywords-nya mungkin bisa lebih straight to the point, misalnya kalau misalnya kopinya adalah kopi Bali gitu, jadi langsung misalnya kopi aroma Bali, jadi ada beberapa keyword, beberapa teknik yang tergantung pada kategori-kategorinya. Nanti mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua tentunya kan ada beberapa fasilitas lainnya di Tokopedia, misalnya kalau power merchant ataupun nanti bukan power merchant pun bisa juga untuk misalnya membeli advertising, itu bisa jadi salah satunya, membeli advertisement itu bisa menjadi salah satu opsi. Tapi tentunya selain dua tadi seperti saya bilang bahwa yang paling kunci adalah nama produk, karena algoritma itu sama seperti juga dengan SEO ya, kalau di Google ya, namanya di Google itu kan ada SEO, jadi keywords-nya apa saja. Nah, keywords itu yang cukup penting. Nah, itu yang biasanya kami share tadi di salah satu pelatihan daripada advancement class yang Tokopedia lakukan, di mana di advancement class itu adalah kami ajarkan bagaimana sih caranya misalnya untuk memilih keyword yang tepat, sehingga nanti ketika misalnya di share atau diketik orang bisa gampang ditemukan. Nah, itu adalah program-program yang kami tawarkan. Selain daripada tadi ada ad dan ada juga misalnya untuk menjadi penjualan terbanyak tentunya bisa menggunakan keywords yang pas. Karena kalau misalnya baju gamis gitu, itu akan sangat-sangat general, model nama produknya seperti apa. Nah, tentunya dengan tadi di pelatihan dan sebagainya, mungkin nanti kami biasanya berkala sih bikin di Jawa Barat juga, mungkin dalam waktu dekat akan ada juga, mungkin nanti Mbak Dwi akan bisa dihubungi, nanti ada tim saya, ada Mas Awe juga di forum ini, nanti mungkin Mas Awe bisa kontak Mbak Dwi Astari juga, kalau antara ada pelatihan terdekat akan kita ikutkan, dan mungkin nanti bisa kita kenalkan juga dengan tim kami yang berada di Bandung atau di Jawa Barat, jadi ntar bisa langsung diskusi dan bisa dibantu untuk di-manage tokonya, didampingi tokonya agar tadi penggunaan SEO-nya atau penggunaan keyword saya bisa berjalan dengan lebih optimal, sehingga produknya juga bisa
secara algoritma misalnya muncul di halaman muka kalau memang ada produk yang dijual. Kurang lebih seperti itu, karena memang tentunya kami juga harus melihat ada beberapa hal yang secara algoritma kami tidak bisa share secara umum, tapi secara umum tadi seperti itu mungkin. Semoga menjawab Mbak Dwi ya. Begitu. Nanti untuk lebih detailnya apabila memang nanti butuh bantuan lebih lanjut lagi, misalnya tadi pingin manage tokonya atau mau nanya keyword-keyword yang tepatnya apa, tipsnya apa, bisa nanti kami konekkan dengan tim kami yang berada di Bandung untuk dibantu begitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Emir dan Mbak Dwi untuk pertanyaannya. Lanjut tadi ke pertanyaan selanjutnya. Mohon izin ke Kang M. Faruk Rahman M. Mohon untuk unmute dan nyalakan videonya. Mangga, Kang. Ya, Kang M. Faruk masih di sana? Ya, silakan Kang. Enggak. Mungkin bisa di-unmute, Kang? Atau saya bantu bentar ya. Kang Punten, sepertinya belum terdengar. Ya, boleh di... Nah, oke, siap, Kang. Ya, mohon izin bertanya untuk Pak Emir. Silakan. Mohon izin bertanya untuk Pak Emir, bagaimana cara mengetahui tren market atau market research di marketplace? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kang M. Faruk Rahman. Manggilnya Kang Faruk ya? Atau siapa nih? Kak, siap. Maka Pak Emir langsung boleh dijawab, Pak. Oh, langsung berarti. Langsung lagi ya. Oke. Makasih Kang Faruk. Menarik pertanyaannya. Bagaimana melihat tren yang ada di e-commerce itu seperti apa modelnya nanti supaya bisa berjualan secara tepat berarti Kang ya. Kurang lebih ya gitu. Jadi sebetulnya gini Kang. Melihat tren di e-commerce itu kalau menurut pendapat saya, selain kita lihat produk-produk di e-commerce, juga kita mesti lihat kondisi di luar e-commerce itu sendiri. Gitu. Misalnya, kalau sekarang di tengah pandemi COVID, ya tentunya seperti di awal-awal COVID ya, misalnya tentunya orang akan lebih sering mencari masker misalnya, dibandingkan dengan dibandingkan dengan mencari baju misalnya Kang. Gitu kan. Nah, itu bisa jadi salah satu cara misalnya menggunakan tren yang sedang di luaran itu seperti apa. Lalu yang kedua juga sebenarnya tren-tren tersebut kami update secara berkala juga sih Kang, bisa dilihat di website kami kalau untuk Tokopedia Kang ya. Kalau yang platform lain kami kurang, tapi kalau itu bisa dicek di seller.tokopedia.com/edu. Nanti saya bisa share juga di chatnya, jadi ntar bisa dicek. Di situ biasanya ada blog dari Tokopedia menceritakan kayak produk-produk apa sih yang lagi in sekarang, misalnya yang lagi tren gitu. Misalnya kalau misalnya kita bicara fashion gitu Kang ya, fashionnya yang apa gitu. Misalnya kalau dulu kita ingat sempat tren misalnya baju gamis, kalau gamisnya yang gamis seperti apa misalnya gitu. Atau kalau kerudung kan dulu sempat tren kerudung yang model apa gitu. Sekarang yang modelnya apa. Nah itu biasanya bisa kami secara berkala juga bisa dicek sih Kang di seller.tokopedia.com.edu. Nah tadi seperti saya bilang juga bahwa di Tokopedia itu juga sangat mudah untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar gitu kan. Nah, kondisi pasar sendiri nanti bisa dilihat juga modelnya kayak tadi kalau misalnya Kang Faruk sekarang fokusnya di usaha fashion misalnya, sekarang kan lagi akan meningkat nih Kang kebutuhan masker kain gitu. Orang lagi cari-cari masker kain, maka bisa dengan sangat mudah shifting untuk dari tadinya fashion kategori baju menjadi misalnya pindah ke jualan masker misalnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk tren itu biasanya kami juga mengikuti tren dari di luaran seperti apa gitu. Dan kalau secara detailnya kalau di platform kami tadi bisa dicek di seller.tokopedia.com.edu gitu. .com/edu. Nanti saya share di chat juga gitu. Tapi yang pasti adalah ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah tentunya kalau itu tergantung kategorinya Kang. Kalau contoh saya misalnya fashion gitu ya kategorinya itu tergantung kalau lagi in Korea mungkin baju-baju atau apa yang berkait dengan Korea misalnya akan lebih banyak dicari orang. Itu bisa terkelihatan dari pencarian juga di Tokopedia gitu. Kalau ketik baju biasanya di atas itu kan biasanya orang banyak cari juga kadang itu selain tadi secara nama memang menarik dan spesifik tapi juga mungkin orang banyak mencari juga. Atau terus yang kedua
bisa juga dilihat dari tadi saya bilang dari sedang apa sih yang in di mana namanya di luar itu. Kalau kemarin tidak suka surprise juga kami bahwa ternyata penjualan alat olahraga juga lumayan berkembang kan selama pandemi. Orang olahraga di rumah ternyata. Yang nggak bisa ke tempat fitness, beli alat fitness di Tokopedia misalnya. Kayak gitu. Nah itu sebenarnya kan adalah tren yang muncul karena physical distancing, orang nggak bisa olahraga di tempat ramai, akhirnya olahraga di rumah. Akhirnya beli apa? Beli dumbbell, beli barbel gitu kan. Jadi akhirnya banyak tuh muncul pengrajin yang misalnya jualan bikin barbelnya dari coran dari semen gitu, dilapis pakai plastik misalnya, ya kan jadi usaha rumahan. Nah itu bisa tumbuh gitu. Jadi banyak faktor kan, tapi kami selalu update secara reguler tadi di website tersebut. Jadi nanti mungkin Kang Faruk bisa tanpa perlu menjadi seller bisa langsung akses juga kok Kang. Gitu. Jadi nanti bisa dicek di situ juga trennya seperti apa. Semoga menjawab Kang Faruk, dan memang karena trennya berubah-berubah jadi bisa dilihat juga dipantau di website tersebut kalau memang mau mencari inspirasi untuk penjualan gitu. Atau bisa melihat juga tren keluar sih. Apa yang lagi in, apa yang lagi kalau fashion misalnya. Kalau misalnya alat olahraga ya kemarin lagi in karena physical distancing misalnya. Masker ya karena masker lagi in gitu kan. Kayak gitu sih kan. Mungkin sekarang lagi in masker bordir gitu. Biar nggak polos kan. Kalau perempuan pinginnya ada gayanya, kalau yang laki pinginnya gambar-gambar. Nah itu kan jadi tren juga sekarang. Orang pergi pakai masker bergambar semua sekarang kan, udah nggak polos lagi masker kainan. Nah itu kan tren juga. Itu kan kelihatan dari pasar juga sebenarnya kan, sosial media, dari juga media massa. Itu bisa juga jadi salah satu panduan awal untuk melihat tren terbesar apa, lalu ntar dicek juga bisa di seller di Tokopedia tadi. Begitu Kang Faruk, semoga menjawab. Ya, baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih Kang Faruk dan Pak Emir untuk jawabannya. Sekarang mungkin satu pertanyaan terakhir, saya persilakan kepada De Arum Melati, manggilnya Arum ya. Oke, silakan Mbak Arum. Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon izin saya nggak menampilkan kamera, mungkin biar sinyalnya lebih bagus ya. Aku mau pertanyaan ke Pak Mario. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk menyiasati menabung dana darurat? Tadi kan disebutin tuh ada menabung dana darurat lah, kita harus menabung dana darurat gitu. Nah, itu disaraninnya, kalau nggak salah tadi 12 kali, cuma aku kurang jelas tadi 12 kali itu 12 kali pengeluaran usaha atau pendapatan usahanya ya. Terus itu yang aku mau tanyain adalah kalau misalnya sebelumnya belum punya dana darurat, terus kan ini masa pandemi, terus kayak UKM dapat penghasilan aja susah gitu. Nah, gimana caranya tips and tricksnya untuk nabung dana darurat? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung ku jawab, Bu Diana. Ya, mangga Pak Mario. Ya, silakan. Oke. Jadi tipsnya begini Bu. Jadi itulah mengapa teman-teman UMKM atau pengusaha itu harus punya namanya catatan keuangan sama anggaran keuangan bisnisnya. Kenapa? Karena nanti misalkan teman-teman udah nyatet nih 6 bulan gitu ya. 6 bulan nanti teman-teman tahu nih polanya nih, pola pengeluaran pos yang mana. Namanya tadi kan PSBB. Pendapatan sedikit, biaya banyak. Nah, dari biaya-biaya itu teman-teman bisa dari pencatatan itu teman-teman pasti nanti ada trennya nih, atau pos-pos biaya mana saja yang mau nggak mau kita tetap harus keluar, dan pos-pos biaya mana saja yang kita tetap bisa keep ataupun bisa dialihkan ke dana darurat. Nah dari situ nanti teman-teman tahu. Jadi nanti pos biaya mana yang bisa teman-teman hemat. Jadi ambil contoh begini, di Finansialku sendiri kita karena work from home, kita nggak keluar nama biayanya transport, pegawai kita nggak keluar. Terus biaya makanan pegawai yang kita kan kalau startup juga ada tunjangan makanan juga. Nah itu nggak keluar juga. Jadi misalkan pos biaya itu, 2 biaya itu, kita masukkan, kita alihkan ke dana darurat. Nah dana darurat sendiri, itu rumusannya 12 kali pengeluaran usaha. Jadi bukan pendapatan, jadi 12 kali pengeluaran usaha. Tipsnya, ya dicicil. Jadi misalkan kita ada pos-pos biaya yang bisa kita hemat, taruhlah mulai cicil, instrumennya ada 3. Tadi deposito, logam mulia pun sekarang teman-teman bisa mulai dari 0,01 gram. Terus juga reksadana pasar uang. Kenapa pilihannya 3 nih? Kalau deposito 1, gampang dimasukin, gampang dikeluarin. Itu kemudahannya. Dan beberapa deposito digital, teman-teman, nggak kena biaya administrasi.
Tapi untuk teman-teman deposito di atas 7,5 juta, kena namanya PPh final, sebesar 20% dari bunga deposito. Itu deposito. Logam mulia, yang selama ini kita kira, wah susah nih logam mulia kalau mau beli 1 gram, sekarang udah nyampe 800 sampai 900 ribu. Nah, tipsnya banyak di luar sana, mungkin di Tokopedia juga ada, kerja sama Pegadaian Digital, itu bisa mulai dari 5.000 atau berapa ya, saya lupa update juga, tapi beberapa platform digital itu mulai nawarin 0,01 gram bahkan. Nah itu teman-teman bisa solusi untuk taruh di situ juga. Nah terus reksadana pasar uang itu mulai dari 100.000 teman-teman bisa nabung nih untuk dana darurat, untuk ngejar yang 12 kali pengeluaran usaha tadi. Nah kenapa di reksadana pasar uang? Karena dia ngasih returnnya harian ke teman-teman. Jadi misalkan even sehari pun udah ngasih 0,01, kadang-kadang 0,02%. Nah, tingkat returnnya, rata-rata reksadana pasar uang itu dari 5% sampai, bahkan saya pernah ada pengalaman pribadi, sampai saya dapat 9%. Kenapa bisa begitu? Karena komposisi reksadana pasar uang itu sebenarnya di dalamnya ada deposito. Jadi ibaratnya teman-teman nabung 100.000, tapi ibaratnya ya, dapat interest dari deposito yang bunganya misalkan prioritas. Bunga prioritas, kalau bunga prioritas di perbankan kan harus sampai 1M, 500 juta. Nah, kalau lewat RDPU, teman-teman ikut sama teman-teman lain, penyertaan unit di situ, dan kenapa dia fix atau stabil? Karena komponennya adalah deposito dan obligasi atau surat utang. Nah, satu hal lagi, kenapa harus di reksadana pasar uang? Karena dia tidak dikenakan pajak dan bukan objek pajak. Gitu. Jadi, ada 3 itu teman-teman bisa diversifikasi dan mulai cicil dana daruratnya teman-teman, karena kita belum tahu nih pandemi ini kapan selesai, satu, dan belum tahu lagi ada pandemi lagi nggak ke depan, karena saya nonton kemarin di TV ada flu baru lagi di China, flu babi namanya, G4 namanya, teman-teman bisa cek deh. Nah itu mungkin ya kita selama ini nggak kebayang pandemi gimana sih rasanya kayak gini. Jadi teman-teman harus persiapin dana darurat, harus siapin proteksi juga untuk pemilik usaha dan bisnisnya teman-teman. Thank you, semoga menjawab. Terima kasih banyak Pak Mario, sudah cukup menjawab. Ya, terima kasih Pak Mario dan terima kasih Bu Diana. Iya, terima kasih Mbak Rum dan Pak Mario untuk pertanyaan dan tanggapannya. Oke, sebelum kita mengakhiri acara ini, karena sudah menunjukkan pukul 5, saya mohon izin Pak Emir dan Pak Mario untuk bila berkenan menyampaikan semacam closing statement atau pesan kepada para UMKM di Jawa Barat atau di Indonesia di tengah ekonomi digital saat ini. Mungkin bisa disampaikan Pak terkait pesan bagi para penggiat UMKM. Silakan Pak Emir. Maria dan Pak Emir. Ya, makasih Pak Mario, makasih Pak Diana. Tentunya kalau closing statement saya sih sebenarnya singkat saja. Karena kita sudah banyak cerita bagaimana untuk membahas secara sisi finansial, lalu cara mulai ekonomi digital. Ya, terpenting di tengah pandemi COVID ini dan di tengah ketidakpastian ini ke depannya, mari kita mulai lagi, kita bangun ekonomi Indonesia, kita berkolaborasi bersama untuk memajukan dan meningkatkan produksi produk lokal Indonesia dengan bangga menggunakannya, bangga membelinya, dan yang terpenting adalah tidak lupa untuk terus menjaga kesehatan dengan membeli produk secara daring, baik di e-commerce maupun di platform-platform lainnya. Tentunya dengan itu harapannya pandemi bisa segera selesai, semua bisa kembali seperti semula atau kenormalan baru pun bisa dijalankan dengan lebih optimal sehingga kita bisa bersama kembali ke track sebagaimana mestinya ekonomi Indonesia untuk tumbuh dalam proyeksi 5 tahun ke depan. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Emir untuk closing statement-nya. Mungkin selanjutnya Pak Mario, silakan Pak. Ya, kalau dari saya intinya adalah teman-teman harus tetap optimis. Karena memang optimistislah yang diperlukan pada saat ini, dan jangan lupa berdoa dan bisa bantu sesama dengan cara beli barang secara daring, beli barang dan jasa, jadi kita bisa saling support. Itu sih kuncinya. Dan yang kedua, memang dari sisi keuangan seringkali disepelekan ataupun di underestimate oleh teman-teman pengusaha. Ingat teman-teman, seberapa banyak pun teman-teman jualan, kalau misalkan tidak bisa mengelola keuangannya,
tidak ada hasil yang akan terlihat dari sisi pengembangan aset teman-teman sendiri. Karena kan kita maunya bisnis kita going concern ataupun kita bisa berjalan. Dan harapan saya juga Finansialku dapat berkolaborasi lebih lanjut dengan Jabar Digital Services maupun Tokopedia. Kami tunggu kolaborasinya untuk bantu teman-teman UMKM supaya lebih tahan banting, supaya dapat bertahan dan bangkit dari pandemi ini. Terima kasih, hatur nuhun pisan. Baik, Pak Mario, hatur nuhun. Pak Emir juga nuhun atas paparannya terakhir kali untuk closing statement di Tech Update Online volume 20 kali ini. Sebelum penutupan acara, sekali lagi saya mohon untuk partisipan, untuk kepentingan dokumentasi dari panitia, boleh dinyalakan videonya, boleh ditampilkan wajah terbaiknya untuk Tech Update volume 20 kali ini. Kita akan dokumentasi foto bersama, teman-teman panitia di sini akan membantu untuk mengambil gambarnya. Boleh dibantu, ya? Udah? Oke, siap. Masih tahan. Masih. Foto session online. Ya, betul. 10 detik lagi. Masih banyak menitnya? Oke. Oke, ya, terima kasih untuk teman-teman partisipan untuk Tech Update volume 20 kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman untuk hadir di Tech Update volume 20 online UMKM Digital Technology sebagai solusi kesulitan ekonomi pandemi pada tanggal 3 Juli 2020. Kami mengapresiasi waktu dan upaya teman-teman untuk bisa bergabung bersama kami. Jangan lupa ikuti Tech Update selanjutnya di 2 minggu kemudian, kemungkinan tanggal 17 ya, 17 Juli 2020. Hatur nuhun teman-teman, terutama untuk para pembicara, Pak Mario dan Pak Emir, atas waktunya dan pelajaran yang sangat berharga bagi kami semua. Hatur nuhun, semoga bermanfaat. Dan sekian dari saya. Jangan lupa follow Instagram Jabar Digital Service ataupun YouTube kami. Dan ikuti terus informasi dari kami. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih teman-teman. Izin pamit dari Tokopedia. Mangga, Pak Emir, hatur nuhun, Pak Mario. Terima kasih. Mangga, terima kasih. Tidak boleh meninggalkan ruangannya, hatur nuhun.